Halo, perkenalkan nama saya Mardiana Putri Oktavia dengan NIM 111212203. Di sini saya akan menjelaskan terkait komponen kompensasi dalam mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Industrial. Dari pentingnya kompensasi, jadi pemberian kompensasi itu sangat penting ya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan dibayar sesuai dengan kontribusinya cenderung akan bekerja lebih maksimal. Terkait studi kasusnya, saya mengambil studi kasus di PT BPR Karya Jatnika Sadaya, di mana perusahaan ini menghadapi beberapa permasalahan terkait pemberian kompensasinya, seperti kurangnya kompensasi finansial di luar gaji, ketidakmerataan bonus, dan kurangnya pertimbangan masa kerja dalam pemberian kompensasi. Selanjutnya terkait pengertiannya. Dari kompensasi itu sendiri didefinisikan sebagai semua bentuk pendapatan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Ini bisa berupa uang, barang langsung atau tidak langsung. Definisi upah, yaitu upah adalah imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Definisi gaji adalah balas jasa berupa uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama. Kompensasi berfungsi sebagai ikatan kerjasama antara perusahaan dan karyawan, menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada kepuasan kerja. Tujuan ini memberikan pemberian kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja yang dapat meningkatkan kepuasan kinerja karyawan, sehingga mereka merasa dihargai dan juga termotivasi. Yang ketiga, motivasi. Kompensasi yang menarik ya dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada stabilitas karyawan. Kompensasi yang kompetitif dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mencegah mereka pindah ke perusahaan lain ya, atau turnover. Komponen-komponen kompensasi ada gaji, ada upah, insentif, dan juga fasilitas. Ada jenis kompensasi itu ada dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kalau kompensasi finansial itu terbagi menjadi gaji, upah, insentif, dan kompensasi tunjangan fasilitas. Kalau non-finansial adalah mencakup kepuasan dari pekerjaan itu sendiri, kayak tugas menarik, terus tanggung jawab, tantangan, dan kepuasan dari lingkungan kerja seperti kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, dan kerabat kerja. Selanjutnya, kesimpulannya, kompensasi itu merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berdampak pada kepuasan kerja, motivasi, dan produktivitas karyawan. Studi kasus pada PT BPR Karya Jatnika ini menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi kurang memadai dapat menurunkan semangat kerja karyawan. Pemberian kompensasi yang adil dan berbasis kinerja itu pastinya menjadi kebutuhan agar hubungan industrial tetap harmonis dan tujuan perusahaan tercapai. Terima kasih.